Mulai ya? Oke. Dia bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak-kakak serta rekan-rekan semua yang saya banggakan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada siang hari ini. Langsung aja, Dita saya Laras Arumsari, pegawai Departemen Sultan Bantuan Poli untuk mempresentasikan hasil resume jurnal saya mengenai ENSO dan IOD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin. Masuk ke identitas jurnal, di sini saya akan menjelaskan tentang judul analisis fenomena El Nino dan IOD pada tahun 2015 hingga 2016 serta dampaknya terhadap variasi curah hujan di wilayah Indonesia. Penulisnya yaitu Ibu Afia dan Sofiati, tahun terbitnya pada tahun 2018. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh dua samudra, yang pertama Samudra Pasifik dan yang kedua Samudra Hindia, di mana sirkulasi laut atmosfer kedua samudra tersebut sangat mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, di sirkulasi laut atmosfer yang terjadi pada Samudra Pasifik disebut dengan ENSO, di mana ENSO itu terjadi karena melemahnya angin pasat serta meningkatnya suhu permukaan laut pada wilayah Pasifik Timur hingga Tengah. Sedangkan pada wilayah Indonesia, suhu permukaan lautnya mendingin. Untuk lanina, pada suhu permukaan laut pada wilayah Pasifik bagian timur hingga tengah itu mendingin, sedangkan pada wilayah Indonesia menghangat. Fenomena El Nino mempengaruhi penurunan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya pada wilayah tengah hingga timur Indonesia. Untuk sirkulasi laut dan atmosfer pada wilayah Samudra Hindia disebut dengan IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, ini juga sama seperti ENSO, perbedaan anomali suhu permukaan laut antara Samudra Hindia bagian barat dengan Samudra Hindia bagian timur atau baratnya wilayah Indonesia. Untuk IOD positif itu ditandai dengan anomali suhu permukaan laut pada bagian Samudra Hindia Barat itu menghangat daripada normalnya, sedangkan untuk IOD negatif ditandai dengan suhu permukaan laut Samudra Hindia bagian barat itu dingin daripada normalnya. Fenomena IOD positif mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan di wilayah Indonesia, terutama pada bagian barat Indonesia. Lanjut ke data. Di sini menggunakan 3 sumber data. Yang pertama dari NOAA, dari Indonesia, yaitu tekanan, angin zona, OLR, dan suhu permukaan laut. Sedangkan dari BOM, yaitu indeks SOI dan IOD. Dan yang terakhir dari JAXA berupa curah hujan dari satelit GSMA. Nah, di sini wilayah penelitiannya yaitu wilayah Indonesia dengan tahapan yang pertama mengumpulkan data selama periode 2015 hingga 2016. Yang kedua, melakukan plotting indeks SST dan IOD untuk analisis periode dan intensitas fenomena. Dan yang ketiga, mengekstrak data satelit GSMAP yang mencakup wilayah Indonesia untuk parameter curah hujan dan OLR. Dan keempat, data curah hujan diolah per musim, yaitu musim panas, kemarau, musim hujan, dan periode transisi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi spasial curah hujan selama periode transisi. Dan yang kelima, data GSMAP diolah menggunakan gas untuk mengetahui distribusi spasial dan secara zonal dan meridional terhadap waktu. Dan yang terakhir, analisis serta interpretasi hasil. Masuk ke hasil dan pembahasan, di sini terlihat
indeks anomali suhu permukaan laut dan IOD pada bulan Januari 2015 hingga Juni 2016. Untuk yang berwarna merah ini menandakan suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik. Ini mengindikasikan adanya El Nino lemah hingga sedang, itu pada pertengahan Maret 2015 hingga akhir Juni 2015. Sedangkan El Nino kuat pada awal Juli 2015 hingga awal Maret 2015, dengan puncaknya pada bulan November 2015. Selanjutnya untuk IOD yang ditandai dengan warna kuning. IOD di sini terjadi, IOD positif di sini terjadi pada pertengahan Agustus 2015 hingga pertengahan November 2015, dengan puncaknya akhir September 2015. Nah, IOD positif ini menjadi indikator kekeringan untuk wilayah barat Indonesia karena pusat konvektif dibentuk dekat Afrika sehingga menghalangi pemasukan jumlah awan dari Samudra Hindia ke Indonesia. Selanjutnya, variasi anomali suhu permukaan laut dan tekanan di Samudra Pasifik. Dapat dilihat bahwa pada wilayah Pasifik bagian tengah hingga timur memiliki anomali suhu permukaan laut yang cukup tinggi. Nah, di sini juga sejalan dengan adanya penurunan tekanan pada wilayah Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Perlu diketahui bahwa terjadinya perbedaan tekanan itu akan menyebabkan terbentuknya angin. Nah, di sini terlihat bahwa angin itu berbeda dari tekanan tinggi hingga ke tekanan rendah, dan dilihat massa udara dari barat Samudra Pasifik ini akan bergerak menuju ke Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, sehingga awan konvektif di wilayah Indonesia akan berpindah ke Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Lanjut untuk variasi anomali angin zonal, yaitu angin barat dan OLR di Samudra Pasifik. Terlihat bahwa pada Samudra Pasifik bagian tengah ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga perpindahan pusat konvektif dari kondisi normalnya di Samudra Pasifik menyebabkan peningkatan uap air yang akan meningkatkan curah hujan di wilayah tengah Pasifik. Selanjutnya, untuk data OLR ini menggambarkan distribusi daerah konvektif yang menunjukkan ketebalan serta jumlah tutupan awan. Semakin rendah nilai OLR menunjukkan awan semakin tebal dan banyak, dan sebaliknya. Di sini dapat dilihat bahwa pada Pasifik Tengah ini memiliki nilai OLR yang negatif, sehingga pada wilayah ini menunjukkan adanya kumpulan awan. Untuk pola spasial anomali curah hujan, di sini dibagi berdasarkan musim. Nah, yang pertama pada Maret, April, Mei 2015, yaitu di mana El Nino lemah, menunjukkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia itu masih dalam kondisi normal. Nah, untuk bulan Juli, Juli, Agustus 2015, di mana El Nino kuat memiliki dampak yang signifikan terhadap kekeringan yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk periode September, Oktober, November 2015, yaitu di mana terjadinya puncak El Nino dan IOD positif memiliki kondisi kekeringan yang semakin parah dan menyebar dan meluas hingga wilayah Indonesia. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Laini dan Lestari 2018 yang menyatakan bahwa curah hujan di Indonesia akan mengalami penurunan yang sangat signifikan ketika terjadi fenomena IOD positif dan El Nino secara bersamaan daripada salah satu fenomena tersebut terjadi. Lanjut untuk bulan Desember dan Februari 2016, di mana di sini dilihat bahwa pola curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia kembali normal, bahkan cenderung lebih tinggi daripada rata-ratanya.
Nah, untuk periode Maret-April Mei 2016, di mana El Nino sedang hingga normal, menunjukkan curah hujan di Indonesia umumnya lebih tinggi daripada rata-rata. Lanjut ke pola spasial akumulasi curah hujan. Di sini pada periode Maret-April Mei 2015 terlihat bahwa jumlah curah hujan pada sebagian besar wilayah Indonesia berkisar antara 300 hingga 1.500 mm. Untuk bulan Januari, Juli, Agustus 2015 menunjukkan bahwa curah hujan berkurang secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada bagian selatan ekuator. Hal ini terjadi pada bulan Januari ini karena pengaruh El Nino yang lebih kuat ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut di sebagian besar perairan Indonesia serta mengakibatkan angin monsun tenggara dan timur melemah yang merupakan sumber konveksi di wilayah Indonesia. Untuk bulan September, Oktober, November 2015, jumlah curah hujan di selatan ekuator umumnya berkurang. Hal ini karena efek gabungan dari anomali El Nino dan IOD positif. Pada bulan Desember, Januari, Februari 2016 menunjukkan pola curah hujan sebagian besar wilayah Indonesia kembali normal. Hal ini karena El Nino masih kuat, namun IOD pada fase ini yaitu normal, sehingga dapat mendukung proses konveksi. Selanjutnya pada periode Maret-April Mei 2016, di mana El Nino intensitas sedang hingga normal, memiliki jumlah curah hujan di sebagian besar Indonesia berkisar 600 hingga 1.800 mm. Untuk pola distribusi zonal timur barat curah hujan harian dan OLR menunjukkan bahwa pada fase El Nino lemah hingga sedang dan IOD positif netral, yaitu pada awal Maret hingga Juni 2015, wilayah Indonesia didominasi oleh curah hujan harian dengan intensitas sangat tinggi. Untuk El Nino kuat dan IOD positif, yaitu awal Juni hingga Oktober 2015, menunjukkan wilayah Indonesia dilanda kekeringan yang meluas dengan periode yang lebih lama, ditunjukkan dengan intensitas curah hujan harian sangat tinggi. Untuk puncak El Nino kuat, yaitu di pertengahan November 2015, terdapat daerah yang mengalami kekeringan hebat, terutama pada Indonesia bagian tengah. El Nino lemah pada akhir Maret 2016 dan IOD netral, wilayah Indonesia bagian barat dan timur memiliki curah hujan dengan intensitas ringan, yaitu 5 hingga 20 mm. Untuk data OLR di sini menunjukkan bahwa pada saat curah hujan menurun, itu di sini ditunjukkan bahwa nilai OLR negatif. Positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan jumlah awan sehingga kumpulan awan konvektif tidak terbentuk di daerah tersebut. Selanjutnya, pola distribusi meridional yaitu utara selatan, di mana pada fase El Nino lemah hingga sedang dan IOD netral menunjukkan curah hujan harian intensitas sangat ringan pada wilayah ekuator bagian utara dan selatan. Untuk El Nino kuat dan IOD positif menunjukkan wilayah selatan ekuator memiliki kekeringan yang sangat hebat, yaitu dengan intensitas sangat ringan. Nah, sedangkan wilayah ekuator memiliki intensitas yang sedang. Untuk El Nino sedang hingga lemah dan IOD netral, curah hujan dengan intensitas sangat ringan
di daerah utara ekuator, sedangkan di selatan ekuator memiliki intensitas sangat ringan hingga ringan. Di sini sejalan dengan data ORR, di mana pada saat penurunan curah hujan, data ORR ini menunjukkan pada jumlah yang lebih besar. Sekarang ke kesimpulan, di mana yang pertama, El Nino kuat itu terjadi pada awal Juli 2015 hingga awal Maret 2015, dengan puncaknya pada pertengahan November 2016. Yang kedua, IOD positif terjadi pada pertengahan Agustus hingga pertengahan November 2015. Dan yang ketiga, suhu permukaan laut dan angin di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan di wilayah Indonesia. Yang keempat, pada periode Juli Agustus 2015, curah hujan mengalami penurunan, kecuali pada wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Untuk periode September, Oktober, November 2015, menyebabkan kekeringan yang semakin parah dan meluas di wilayah Indonesia, terutama pada bagian selatan ekuator. Yang keenam, penggabungan dua fenomena global di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memperburuk kekeringan di Indonesia. Dan terakhir, data curah hujan satelit GEMA dapat digunakan sebagai alternatif dalam penelitian mengenai dampak El Nino di Indonesia secara spasial. Berikut merupakan referensi dari jurnal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada saran dan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih atas presentasinya, Laras. Di sini kita mau bertanya. Tadi kan ada hasil yang penggabungan antara fenomena IOD dan El Nino-nya ya? Iya. Nah, itu tadi saya lihat kan ada yang El Nino positif, El Nino kuat, terus IOD-nya negatif. Ya, pokoknya yang penggabungan itu yang saya lihat rata-rata berpotensi hujan baik di wilayah ekuator bagian utara maupun di ekuator bagian selatan. Nah, sedangkan kan yang kita tahu El Nino itu kalau kuat kan biasanya panas ya, maksudnya hujan di wilayah Indonesia itu berkurang, cenderung ke kemarau. Nah, kombinasi El Nino dan IOD yang seperti apa? Ada nggak gitu kombinasi antara El Nino dan IOD tersebut yang mengakibatkan di Indonesia itu kering? Maksudnya yang sampai bikin kering kan? Baik, terima kasih untuk Kak Desi atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Iya benar Kak. Untuk El Nino itu menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia. Dan untuk IOD itu kalau IOD positif menunjukkan pengurangan juga di wilayah Indonesia. Nah, di sini terlihat kalau misalnya El Nino itu lebih ke wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur. Kalau IOD itu lebih berpengaruh pada wilayah barat Indonesia, khususnya Sumatera. Nah, di sini kalau untuk yang menyebabkan kekeringan itu kombinasi antara El Nino dengan IOD positif, di mana pada saat itu pada saat El Nino perairan Indonesia itu cenderung dingin sehingga menghambat terjadinya proses konveksi. Untuk IOD positif itu juga ditandai dengan curah suhu permukaan laut di wilayah Indonesia bagian barat atau di Hindia Timur, Samudra Hindia Timur itu mengalami pendinginan juga sehingga pemasukan untuk penguapan terjadinya terbentuknya awan juga menurun, sehingga untuk kombinasi antara
iodin positif dengan El Nino itu dapat menyebabkan kekeringan yang lebih parah. Nah, di sini diketahui pada El Nino kuat itu dari bulan dari bulan Juli hingga Maret 2016. Nah, untuk iodin positifnya itu pada bulan September hingga pertengahan November. Nah, di sini terlihat bahwa pada musim kemarau atau JJA ini mengalami pengeringan. Itu karena adanya El Nino. Nah, sedangkan pada periode September, Oktober, November ini mengalami pengeringan yang lumayan lebih signifikan atau lebih parah karena ada pengaruh dari iodin positif juga. Jadi untuk penggabung kalau ada terjadi penggabungan itu antara ini El Nino dan iodin positif, maka dapat memperparah kekeringan di wilayah Indonesia. Dan mungkin penjelasannya Kak, apa kurang berkenan atau gimana? Yang cukup penjelasannya berarti ketika dua-duanya positif, tapi keduanya itu terjadinya ketika keduanya itu positif terjadinya beda bulan gitu ya? Iya Kak, iya Kak. Oke, terima kasih. Sudah cukup bagus presentasinya Laras. Di sini juga sudah tidak ada yang mau bertanya, sudah cukup. Cuman ada sedikit saran, selama presentasi suaranya makin lama makin kecil, jadi kurang jelas. Tapi tetap terdengar kok. Oke. Kak, mau coba sedikit kasih saran. Di sini kan banyak penggabungan sebenarnya fenomenanya yang dibahas El Nino sama IOD ya. Nah, ya. Kan banyak nih hasil dari pembahasannya. Lebih kayak apa ya Kak? Lebih diperingkas lagi gitu. Maksudnya pada bulan ini terjadi fenomena ini, pembagian ini tuh Kak. Jadi mungkin pas tadi presentasi masih agak bingung pembagian fenomena yang terjadi. Maksudnya pas lagi ada ini, kok bisa kayak gini? Compare-nya jadi agak bingung. Ya. Terima kasih. Untuk Pak Idris, apa ada saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Saran saya ini aja, Laras. Tadi presentasinya cukup baik ya, sangat baik lah ya. Memang kita tadi lihat, memang kesimpulannya itu terlalu banyak juga ya. Jadi agak membingungkan bagi kita yang membaca. Terus kemudian kalau bisa cepat pulang ya, sudah selesai ya. Oke, Laras, saya ucapkan tetap semangat ya. Kalau bisa cepat pulang, ya jaga kesehatan. Jangan lupa juga kalau bisa nanti ilmu-ilmunya bisa dipulangkan ke teman-teman di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk Pak Kepala Stasiun Sultan Bandiran Toli yang sudah menyempatkan hadir, dan kakak-kakak serta rekan-rekan semua. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.